gambarannya ya. Sudah hadir di studio Agripreneur Televisi Mas Yoga Dodi, seorang founder, bisa dibilang founder nggak sih? Founder dan juga ketua dari komunitas MIG, bukan MGI ya? Loh, sama aja. Apa Kan dong? orang Jawa. Terus Bacanya sesuai hurufnya aja. MIG, apa singkatan dari MIG? Sebelumnya sapa dulu ya sobat. Boleh, ya. sobat ambiar. Beda channel. Iya, Agropolitan Televisi. Agropolitan Televisi. Ya, selamat pagi sobat Agro TV. Kita dari komunitas Malang Indo Gaming. Kebetulan adalah komunitas yang bergerak di bidang e-sport yang ingin memajukan e-sport ya. Karena sekarang e-sport sudah masuk ke dalam industri gitu. Oke, e-sport ya. Iya, e-sport. E-sport. Kalau ekspor nanti jatuhnya nanti ekspor. Lawannya impor. Enggak, jatuhnya tas. Branded itu ya. Iya. Oke, Mas Yoga Dodi sudah sejak tahun berapa sih mendirikan MIG ini? MIG sendiri itu berdiri tahun 2018, kemudian sampai sekarang perkembangannya hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun, dan melihat potensinya sekarang e-sport lagi booming. Melihat sih booming di semua sisi sekarang. Apa yang waktu itu mendasari Mas Yoga akhirnya kayaknya ini harus dimulai gitu untuk Dan membentuk harus dibangun komunitas gamer gitu komunitasnya. di Malang? Karena kegalauan sih ya. Oh, galau. Galau nggak ada temennya main deh. Ternyata kegalauan itu menghasilkan sebuah karya. Iya, kayak gitu loh yang bener. Kemarin di Jakarta itu di e-sport tuh sampai hadiahnya tuh sampai puluhan juta gitu loh. Sedangkan begitu balik ke Malang, ada sebuah event aku datang, itu panitia itu cuma sekedar bikin event gitu. Dia nggak merhatiin ada rule of the game-nya, dia nggak merhatiin bahwa pemain itu ada yang pakai aplikasi tambah dan lain-lain. Itu mereka juga kayak punya habis event ya udah gitu loh. Nggak ada untuk membangun e-sportnya, nggak ada gitu. Itu galau banget nih kalau di Jakarta begitu booming, di tempat lain udah booming, kenapa di Malang kok belum gitu loh. Jadi bisa dibilang MIG ini adalah barometer para pencinta gaming di Malang gitu ya? Bisa dibilang gitu, atau seluruh gamer yang ada di Malang kumpulnya di MIG atau gimana tuh? Kalau MIG sendiri sih awalnya di Malang ya. Cuma kemarin kita sempat bikin event di Surabaya. Kemarin bantuin juga Piala Menpora di Surabaya. Terus kita juga kemarin sempat mau kerjasama sama Pemkot Batu yang Piala Wali Kota. Sempat. Terus kita juga bikin di Sidoarjo. Lebih ke Jawa Timur sih, sekarang lebih luas. Berarti udah banyak ya event yang udah diikuti dan diadakan. Iya, kebetulan kalau di MIG sendiri ada 3 divisi. Ada divisi event organizer, divisi live streaming sama live caster, yang sama satu lagi divisi e-sportnya kalau buat turnamennya, ikut lomba gitu. Kalau sampai hari ini tuh anggotanya udah berapa, Mas? Nah itulah, apa ya, karena ini basicnya komunitas, ada yang suka gabung gitu, tapi begitu nggak suka ya udah gitu. Keluar ya, gitu iya, ya. keluar. Tapi kan pasti ada pengurus intinya gitu ada, kan. tetap kebetulan nanti boleh Nanti kenal. juga akan gabung juga di Iya. sini, kita Kan akan dikenal. kenal bareng sama pengurus intinya yang masih dipertanyakan keabsahannya. Harus diuji dulu. Iya. Tapi ini berarti basicnya Mas Yoga adalah penggila games, bisa dibilang gitu? Iya, karena dari kecil sih suka awal tuh suka main game, terus ternyata kesini kan e-sport kan orang dulu nganggapnya e-sport tuh orang nganggapnya main apa sih? Cuma main game terus buang-buang waktu, buang-buang pulsa, buang-buang duit. Ternyata untuk sekarang ini e-sport tuh sekarang jauh Masuk lebih- dalam kategori olahraga gitu ya? Sekarang udah masuk SEA Games, sudah masuk Asian Games, dan bentar lagi sudah ada Olimpiadenya. Yes, ini menarik ya. Kalau dulu kita main gamesnya itu paling main Snake Xenia gitu. Iya, cacing-cacing. Kamu cacing-cacing. Iya, gitu sebenarnya kan. cacing kita sama kan? Beda zaman. Iya. Yang habis itu nabrak dinding dia mati. Iya. Nabrak ekornya mati gitu. Tapi ada nggak sih klasifikasi games tertentu yang akhirnya dia bisa digolongkan sebagai Perlombaan. perlombaan atau digolongkan sebagai e-sport gitu? Karena orang melihat orang main games itu bukan olahraga gitu. Tapi Iya. ternyata setelah saya baca-baca, karena ada pertandingan, ada skill dan kemampuan yang harus diasah, ada strategi yang harus dimainkan, itu masuk dalam olahraga gitu. Nah, kriteria game seperti apa yang bisa dikategorikan sebagai olahraga gitu? Kriteria gamenya itu lebih ke kayak ke MMORPG ya. Jadi kayak orang tuh yang dia punya tim, dia punya strategi, dia punya apa ya? Lebih ke emang yang sangat ada namanya kalau di kita istilah game itu ada makro game, ada mikro game juga. Jadi kayak
yang benar-benar mengasah kita buat bikin strategi, biar kita ngasain skill dan itu yang lebih ke game ke ya Yang ada tandingnya, ada iya, lawannya. Ada bertanding. Kalau boleh disebut contoh gamesnya apa? kalau yang lagi booming sekarang itu Mobile Legend. Mobile Legend, terus yang lagi sempat termasuk top 1 di Google Play Store itu Free Fire. Kalau main game nggak ada jendelanya atau nggak ada pintunya itu jadi harus dibuka. Tahu emang? Nggak tahu. Iya. Nanti kita coba aja ya. Iya, nanti kita coba cek di Play Store Iya, gitu ya. Coba cek aja. Download nggak? Iya, download aja Iya. nanti biar buat Belajar pencitraan mumpung aja. di sini ya kan. Ada juga PUBG. Oh iya, PUBG, PUBG. ya. Terus banyak sih, terus yang lagi tetap booming sih tetap kayak Dota gitu tetap sih. Tapi kan gini Mas ya, ketika kita sedang bermain game otomatis kita juga butuh latihan, apalagi untuk pertandingan yang memang ada kejuaraannya. Untuk bermainnya sendiri tuh buat kecanduan nggak sih? Kadang kan orang kalau udah main game itu kan kayak HP-an terus gitu kan, nggak ada henti-hentinya. Menarik pertanyaannya, tapi ditahan dulu jawabannya Iya. ya. Kita akan ketahui jawabannya setelah jeda, jangan kemana-mana, tetap di I Love Malang Raya, Inspirasi Malang Raya. Anda masih di I Love Malang Raya, Inspirasi Malang Raya, dan masih ada dua narasumber kita. Tadi satu, sekarang ada dua. Yang satunya ini adalah anggota yang sudah dibilang terlama, tapi sebelumnya kita lihat dulu kegiatan-kegiatannya. Nah, itu tadi adalah beberapa event yang memang diadakan untuk melatih para gamers dalam bermain. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu ya, Mas. Eventnya itu apa aja dan sudah berapa kali membuat event itu? Kalau dari MIG sendiri sih kita sudah sering banget ya bikin event, bahkan di tahun 2019 sebelum Covid itu kita hampir menyelesaikan 60 event. 60 event. Ya, itu tingkatnya ada yang tingkat lomba tingkat Menpora nasional, terus juga ada yang tingkat Jawa Timur juga, sempat bantuin di Piala Wali Kota juga. Ya, alhamdulillah sih sampai sekarang event sih masih belajar, masih kita jalanin walaupun dalam online ya. Cuma untuk yang offline kita masih belum bisa sekarang gitu. Masih belum bisa. Kalau event yang paling besar nih selama offline itu yang mana nih, Mas, dari semua foto tadi? Kalau yang foto sih kita kemarin yang paling kita bikin sendiri yang paling ramai itu yang di Lipo Batu situ. Jadi kayak kita bikin event turnamen Mobile Legends ya, Ben ya. Iya. Itu yang datang kita buka
slot cuma 60-an, yang daftar tuh 128 tim. Dan itu kita masih nolak, ya. Dan kita masih nolak. Dan yang datang itu tim-tim nasional semua. Ada FS Jiao, terus ada Dranek Esport. Itu sebuah tim esport yang namanya sudah nasional. Sudah melambung ya. Itu 60 orang akhirnya yang datang 100 tuh akhirnya diterima semua. Berapa akhirnya yang bertanding di Yang situ? bertanding di Lipo Batu 128 tim ya? 128. Iya. Padahal kita 128. nolaknya itu hampir 30-an squad. Hampir 3 bulan. Iya. Karena memang euforianya e-sport ini ternyata sangatlah luar biasa. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan nih Mas, ini event apa aja? Banyak sih, ini kebetulan yang Free Fire di salah satu provider terbesar. Kemudian juga ada ini juga di Lipo Batu kemarin. Nah itu boleh nih, Vian nih boleh nih jelasin. Vian Nih, kalau ini event yang mana nih? Ini Iya. yang di Lipo di apa? Happy Papi di Noyo. Ini yang event terbesar itu ya? Iya, salah satunya. Salah satunya. Iya. Banyak sekali ya, ternyata ada yang remaja, terus juga ada yang usianya cukup beragam ya. Iya. Karena e-sport sih sekarang lebih ke apa ya? Selain hobi juga bisa dicari buat hidup sekarang. Jadi kayak buat bikin live streaming, terus bikin turnamen, ikut turnamen dan dapat hadiah kan juga dapat. Bulan Iya. di Piala Menpora. Nah, ini salah satu acaranya. Iya. Iya. Ini biasanya rutin ya kalau misalnya nggak ada corona, Iya. rutin diadakan. Pasti kita Tapi adain, karena sekarang lagi virus Iya. corona, jadi Takut di rapid test, Bu. Nanti kita bikin event terus di rapid test langsung. apalagi kalau lagi pertandingan di rapid test bahaya. Bukannya maju, kita malah mundur semua momennya. Iya. Ini macam-macam eventnya ya Mas ya? Iya, kita kebetulan hadiahnya juga lumayan sih. Kemarin ada yang 10 juta, ada yang 15 juta. Ini juga jersey-nya kita yang kita bikin buat khusus squad. Jadi kalau yang belum squad nggak bisa. Oh, kalau yang belum squad nggak bisa. Iya. Jadi kalau squad emang pilihan sih. Pilihan. Iya. Anunya apa nih? Persyaratannya untuk menjadi squad? Mungkin saya bisa daftar nanti. Setelah ini. Kalau persyaratan sih lebih ke ini ya. Lebih ke arah ingin membangun ekspor. Nah, Oh iya. komitmennya. Komitmennya. Jadi kita kalau yang sekedar main atau hobi ya boleh gabungan gitu. Cuma untuk yang benar-benar serius itu yang kita lihat perkembangannya, sering ikut mabar offline, sering ikut turnamen. Nah kita lihat potensinya gede ya kita bisa rekrut masuk ke Maigi Squad-nya. Kalau Mas Ben ini kan udah main apa namanya? Mobile Legend dan PUBG dan kawan-kawan itu udah berapa lama Mas? Kalau itu sih sudah hampir 3 tahunan. 3 tahun. Pertama kali kenalnya itu permainan apa? Saya pertama kali kenal game online itu Point Blank. Game Point Blank. Di warnet dulu. Di warnet. Point blank, terus akhirnya ketagihan gitu ya? Ya, ketagihan dulu. Ketagihan akhirnya gabung di komunitas ini. Ya, tapi kalau saya gabung di komunitas ini ikut sebagai di divisi Mobile Legend. Divisi Mobile Legends. Iya. Itu ngapain itu? Bagian apa namanya melatih orang-orang untuk Mobile Legends, mengarahkan Bukan, atau kalau saya dulu playernya. Oh, yang playernya. main, ya. Salah satu core terbaik ini. Waduh, baik. Prestasinya paling tinggi di permainan ini? Paling tinggi itu masuk 8 besar di turnamen di Batu, Lipo Plaza Batu Iya. dulu. 8 besar, waktu Iya. itu luar biasa sekali. Saya lolos aja nggak tahu. Ini sudah 8 besar gitu kan. Tapi beda ya. Ketika kita, kalau dulu ya mungkin masih SMP, kan masih belum begitu kenal nih yang namanya e-sport. Nah sekarang ada e-sport yang ketika olahraga pun itu nggak fisik aja gitu kan, pikiran juga. Iya. Rasanya gimana nih perbedaannya itu? Kalau saya ngerasa sih nggak ada bedanya, soalnya kan main kan kita kan dari hati gitu. Jadi dari hati. nggak kepikiran sampai lelah ataupun itu kan kita buat senang juga. Ya. Hobi sekalian juga Hobi. buat Hobi dan mencari prestasi, duit. ya, prestasi dan juga nyari duit juga bisa. Ya. Tapi untuk permainannya sendiri kalau turnamen otomatis kan butuh latihan nih Vian ya. Latihannya sendiri itu tiap hari berapa lama? Kalau saya dulu itu latihan sampai berjam-jam ya, mungkin 4 jam, mungkin gitu. 4 jam. Waktu saat kumpul gitu kan, kita langsung sering latihan, sering mabar bareng gitu. Mabarnya offline. Mabarnya Tapi kalau offline. sebelum Iya. turnamen